Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat berakhir pekan, saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 3, tapi saya akan baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Tentu secara formal pasti kita akan menjawab, sudah. Bahkan tiap hari Minggu kita menyaksikan Tuhan dalam pengakuan iman Rasul yang selalu kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kemudian mati dan bangkit untuk menebus orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, itu adanya persekutuan orang kudus, dan kemudian ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal di dalamnya. Secara formal iya, tapi kemudian dalam praktek kehidupan keseharian, apakah kehidupan kita sudah mencerminkan orang yang mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan dalam artian sudah mengetahui kehendaknya, mengetahui kepribadian, dan mengetahui rahasia, mengetahui tujuan panggilan daripada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka sekarang coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah segala yang kita lakukan itu bermuara untuk tujuan Tuhan? Bila Tuhan memanggil dan mengutus kita ke dunia ini menjadi saksinya untuk memuliakan Dia dalam kehidupan keseharian, dan kemudian tujuan utama yang kemudian adalah menuju kepada kehidupan yang kekal, apakah semua waktu dan sumber daya yang Tuhan beri kepada kita sudah kita pakai untuk itu? Hari ini kita diajak merenung. Bila umat Israel diajak oleh Hosea untuk bertobat, di ayat 15 dikatakan demikian. Mulai yaitu Amos 5 ayat 15 dikatakan demikian. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Tuhan menunggu pertobatan mereka karena faktanya Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kasih sayang-Nya, memandu, menyertai, melindungi, dan menyediakan segala yang dibutuhkan nenek moyang mereka 40 tahun perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Mereka senantiasa dipelihara bahkan sudah sampai di Yerusalem. Tapi umat Israel masih berpaling dan menyembah ilah-ilah yang lain. Karena itulah Tuhan mendatangkan hukuman. Kemudian mereka kocar-kacir dan dibuang 70 tahun ke Babel. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas hanya kepada kemarahannya. Kasih Tuhan melebihi kemarahan. Dan Tuhan menanti-nantikan pertobatan mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Sepanjang kehidupan kita hingga saat ini, bukankah Tuhan telah menyediakan segala hal yang kita butuhkan? Sampai di sini, bukankah Tuhan yang melindungi kita sehingga kita diberikan nafas kehidupan? Bagaimana dengan praktek hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah dengan sungguh-sungguh dan murni hanya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan? Apakah kita mengenal rahasia dan mengenal tujuannya dalam kehidupan kita? Bila belum, hari ini Tuhan menantikan pertobatan kita. Tuhan yang menghukum kita karena dosa, itu dengan kematian. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga kita pasti akan dibangkitkan kembali. Dan pengharapan ini tentu menjadi sukacita bagi kita. Karena itu, bila kita belum terlalu mengenal Tuhan, hari ini kita kemudian diajak merenung. Melihat pertama dari pernyataan umum Allah melalui semua alam ciptaannya, gunung, lautan, langit, bintang, dan semuanya. Dari sana dapat kita melihat betapa besar kuasa Tuhan itu. Kemudian membaca kitab suci tiap hari. Lagu anak sekolah minggu mengatakan baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Sebab iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus seperti yang dikatakan Paulus pada jemaat di Roma,
yaitu Roma 10 ayat 17. Mari coba kita evaluasi, apakah kita sungguh-sungguh sudah membaca firman Tuhan? Berapa ayat yang sudah kita tahu? Dan bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan kalau kita sangat jarang membaca firman Tuhan? Maka supaya kita mengenal Tuhan, mari kita membaca firman-Nya yang kemudian merenung dalam kehidupan kita. Tiap momen dalam kehidupan kita sesungguhnya Tuhan hadir. Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan nasihat, Dia membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Tapi apakah kita dapat merasakan kehadiran Tuhan? Tapi adakah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan yang mengubah hidup kita lebih baik lagi dari kemarin? Bila belum ada pengalaman kita tentang ini, yaitu kebutuhan kita yang transendental itu belum dipenuhi, dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman spiritual yang khusus itu, mari kita banyak merenungkan, baru kita melihat dalam tiap momen kehidupan itu, sesungguhnya Tuhan datang. Dan rancangan yang dirancangkan buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Bila rancangan kita belum tercapai, maka kita melihat Tuhan memiliki rancangan yang lebih baik. Yang berikut, saudaraku yang terkasih, berdoa terus-menerus. Tuhan menginginkan kita komunikasi yang intens dengan Tuhan. Di dalam doa, pengenalan kita akan semakin baik. Dan kemudian kita akan semakin sungguh-sungguh dan setia mengikut Dia. Maka berusahalah tiap saat mengenal Tuhan. Dan supaya kita mengenal Tuhan, kita mau dibimbing dengan Roh Kudus. Maka mintalah urapan dari Roh Kudus, agar dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh memanggil Dia, Ya Abba, Ya Bapa, Ya Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat mengenal Tuhan, selamat mengikuti Yesus, dan selamat melakukan kehendak-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Tuhan telah menyatakan diri kepada kami melalui alam ciptaan, menyatakan diri melalui Roh Kudus, menyatakan diri juga melalui Roh Kudus, menyatakan diri dalam Kristus Yesus. Ajar dan bimbing kami dengan pertolongan Roh Kudus semakin mengenal Tuhan, dan semakin setia melakukan firman-Mu, dan melakukan tujuan yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk memuliakan Tuhan dan kembali pulang, yaitu ke rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, semua aktivitas hari ini, Tuhan yang memberkati menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengenal Tuhan, selamat mengikut Tuhan, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.